Halo, ketemu lagi di podcast hari ini yang bicara tentang The Whole Brain Power karya Makoto Shichidai, membahas metode dan filosofi pengembangan potensi otak secara menyeluruh, khususnya dalam pendidikan dan strategi belajar anak-anak. Shichidai percaya bahwa perkembangan otak yang optimal harus melibatkan stimulasi baik otak kiri maupun otak kanan untuk meningkatkan kreativitas, kecerdasan, dan kesejahteraan emosional. Poin penting dalam buku ini adalah penulis menekankan pentingnya keseimbangan antara perkembangan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri biasanya terkait dengan logika, analisis, dan bahasa, sementara otak kanan lebih fokus pada kreativitas, intuisi, dan kesadaran spasial. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kreatif dan memecahkan masalah dengan lebih efektif dengan mengaktifkan otak kanan dan kiri secara seimbang. Pendidikan anak usia dini berperan penting bahwa masa kanak-kanak adalah periode paling krusial untuk perkembangan otak. Pada usia ini, anak-anak memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan emosional yang nantinya akan sangat berpengaruh pada kesuksesan akademik dan kehidupan mereka. Buku ini juga memuat berbagai teknik dan latihan untuk melatih otak kanan seperti visualisasi, mengingat angka, dan permainan memori. Tujuannya adalah untuk melatih daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan. Orang tua dan guru memegang peran penting dalam menerapkan metode Shichidai dengan lingkungan yang mendukung dan metode pembelajaran yang tepat. Anak-anak dapat mengembangkan potensi otaknya secara maksimal. Dalam buku The Whole Brain Power karya Makoto Shichidai, terdapat beberapa metode yang dirancang untuk merangsang perkembangan otak secara menyeluruh, khususnya kepada anak-anak usia dini. Metode ini bertujuan untuk mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan otak kanan dan kiri secara seimbang. Yang pertama adalah latihan visualisasi. Metode ini melibatkan penggunaan imajinasi dan visualisasi untuk memperkuat otak kanan. Anak-anak diajarkan untuk membayangkan gambar, objek, atau situasi dengan detail dalam pikiran mereka. Visualisasi membantu pengembangan intuisi, kreativitas, dan kemampuan berpikir abstrak yang merupakan kekuatan otak kanan, kekuatan utama pada otak kanan tentunya. Latihan mengingat cepat, flash memory. Shichida mengajarkan metode mengingat cepat dengan menggunakan kartu berisi gambar atau angka yang ditampilkan dalam waktu singkat. Anak-anak dilatih untuk mengingat informasi dengan cepat dan efisien, kemudian mengulangnya kembali. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan otak kanan dalam memproses informasi dengan cepat. Permainan mengasah ingatan, memory games. Permainan memori adalah latihan lain yang digunakan untuk memperkuat otak kanan. Anak-anak diajak untuk memainkan permainan yang melibatkan penghafalan pola, angka, atau gambar dalam urutan tertentu. Jadi permainan ini digunakan untuk memperkuat otak kanan. Dengan adanya kemampuan memori jangka pendek dan jangka panjang, anak akan diasah, yang juga membantu meningkatkan konsentrasi anak-anak tersebut. Latihan mendengarkan atau auditory training. Latihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan otak dalam memproses suara dan informasi verbal. Anak-anak diajarkan untuk mendengarkan bunyi, kemudian mengulangnya kembali, atau kata-kata dengan cermat dan mengingat apa yang mereka dengar, kemudian mengulangnya kembali. Dan ini bertujuan atau berfungsi untuk merangsang otak kiri yang bertanggung jawab dalam bahasa dan pemahaman verbal, sekaligus mendukung kerja otak kanan. Stimulasi dengan kartu bergambar, picture flashcard. Kartu bergambar digunakan sebagai alat bantu visual untuk melatih anak-anak dalam mengenali dan mengingat informasi dengan cepat. Kartu ini dapat berisi gambar-gambar sederhana yang dirancang untuk menarik perhatian otak kanan. Latihan ini membantu anak-anak mengembangkan kemampuan asosiasi dan memori visual. Penulis juga menekankan pentingnya aktivitas yang merangsang kreativitas seperti menggambar, melukis, atau membuat cerita. Kegiatan-kegiatan melibatkan otak kanan yang berkaitan dengan imajinasi dan inovasi. Permainan ini bertujuan untuk anak berpikir out of the box dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan bebas. Dengan menceritakan keinginan mereka atau melukis, mereka menjadi bebas untuk menjadi apapun tanpa ada batasan terhadap karya tersebut, sehingga anak-anak bisa berpikir untuk lebih imajinatif atau out of the box ya. Penulis kemudian
menggambarkan bahwa gerakan fisik juga memainkan peranan penting dalam pengembangan otak. Aktivitas fisik yang melibatkan koordinasi tangan mata seperti memutar tangan atau melakukan gerakan ritmik dapat membantu merangsang kedua hemisfer otak untuk bekerja sama. Latihan ini meningkatkan koordinasi motorik dan refleks anak. Misalnya digerakkan tangan kanan ke arah kanan lalu kiri ke sebaliknya secara berbarengan, maka itu melatih koordinasi motorik dan refleksi anak. Latihan mengingat angka, number memory exercise. Latihan ini dirancang untuk mengasah kemampuan anak mengingat dan memanipulasi angka dengan cepat. Dalam latihan ini, angka-angka ditampilkan dalam waktu singkat dan anak diminta untuk mengingatnya dalam urutan yang benar. Latihan ini melibatkan otak kiri yang bertanggung jawab dalam logika dan analisis, serta membantu menguatkan hubungan antara otak kiri dan otak kanan. Pendekatan emosional dan spiritualitas. Penulis juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional anak dalam proses belajar. Anak-anak harus merasa aman, dicintai, dan didukung dalam lingkungan yang positif. Perasaan ini akan mendorong perkembangan mental dan emosional yang lebih sehat. Selain itu, pendekatan spiritual seperti meditasi sederhana digunakan untuk membantu anak-anak menemukan kedamaian batin dan meningkatkan fokus mental. Menekankan pentingnya merangsang seluruh bagian otak, bukan hanya otak kiri yang biasa digunakan lebih dominan dalam pendidikan konvensional. Pendekatan holistik ini memberikan keseimbangan antara kreativitas dan logika yang membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang lebih seimbang secara mental dan emosional. Penulis tentunya beranggapan bahwa usia dini sebagai golden age, di mana otak anak berkembang paling cepat dan responsif terhadap stimulasi. Buku ini menawarkan strategi yang dapat digunakan orang tua dan pendidik untuk mengoptimalkan perkembangan otak pada masa krusial. Metode-metode dalam The Whole Brain Power difokuskan untuk mengembangkan potensi otak anak secara maksimal dengan melibatkan stimulasi otak kanan dan kiri secara seimbang. Latihan ini tidak hanya mengasah kemampuan kognitif seperti daya ingat dan analisis, tapi juga memperkuat aspek emosional, kreativitas, dan spiritual anak. Sekian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan ataupun pada kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih.